Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahun Nur Latifah dan teman saya Siti Huzaimah dari kelas Manajemen 20A2 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Persepsi Harga dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Mie Sedap. Yang pertama, latar belakang. Pasar mie instan di Indonesia memang menarik. Kecanduan masyarakat Indonesia terhadap mie cepat saji cukup tinggi. Lihat saja antara tahun 1999 dan 2004, jumlah tersebut terus bertambah dan menyumbang 9% dari total penjualan retail. Nilainya meningkat dari 6,1 triliun rupiah pada tahun 1999 menjadi 9,4 triliun rupiah pada tahun 2004. Bahkan meningkat pesat menjadi 15% atau 15,9 triliun rupiah antara tahun 2004 dan 2009. Mie Sedap mampu mencapai peringkat kedua pada tahun 2022 dengan skor Top Brand Index sebesar 15,5%. Salah satu mie instan pilihan masyarakat Indonesia. Skor Top Brand Index Mie Sedap tertinggi dalam beberapa tahun terakhir diraih pada tahun 2019, yaitu mencapai 17,6%. Faktor lain yang mempengaruhi pasar mie sedap yaitu dilihat dari segi kualitas produk dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, rumusan masalah. Persoalan produk mie instan saat ini adalah produk makanan instan yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Maraknya produk mie instan di pasaran membuat konsumen mempunyai kebebasan dalam memilih merek yang sesuai dengan keinginannya, seperti mie sedap yang cerdas melihat kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas produk dan persepsi harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk mie sedap. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk mie sedap. Yang kedua, untuk menguji pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian produk mie sedap. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, terdapat kualitas produk. Kualitas produk adalah upaya untuk memenuhi atau melampaui harapan konsumen, di mana produk mempunyai kualitas yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, dan kualitas merupakan suatu kondisi yang terus berubah. Terus berubah karena selera atau harapan konsumen terhadap suatu produk terus berkembang. Menurut Yanto 2017. Indikator-indikator kualitas produk menurut Widyawati 2017 seperti daya tahan, desain kemasan produk, dan kualitas rasa. Selanjutnya, persepsi harga. Persepsi kita terhadap dunia di sekitar kita dibentuk oleh harga. Proses di mana manusia memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan untuk menciptakan representasi mental yang koheren dan koheren dari dunia luar telah diketahui dengan baik sebagai persepsi. Menurut Prasetyo et al. 2022, harga suatu produk adalah total biayanya. Menurut Turkono dan Virus 2020. Menurut Kotler dan Armstrong 2008 halaman 278, indikator harga seperti A. Harga wajar tergantung daya beli pembeli. B. Kesesuaian antara harga serta mutu. C. Harga kompetitif dibandingkan barang sejenis lainnya. Landasan teori yang ketiga yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian dimulai ketika konsumen menyadari adanya kebutuhan akan suatu produk. Proses pembelian menggambarkan mengapa seorang menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dari merek tertentu. Proses keputusan pembelian meliputi 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian menurut Andrian dan kawan-kawan 2022 halaman 109. Indikator dengan ciri keputusan pembelian yang dipakai
pada penelitian ini seperti 1. Kebutuhan serta kemauan terhadap sebuah barang. 2. Ingin mencoba. 3. Stabilitas mutu barang. 4. Memutuskan untuk membeli kembali. Selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Uzaina. Metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian tersebut termasuk kuantitatif. Sumber data utama penelitian ini ditemukan lewat hasil kuesioner penelitian yang terstruktur dan disebarkan. Teknik sampling. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian tersebut memakai teknik non-probability sampling, tepatnya memakai teknik purposive sampling. Kriteria sampel untuk penelitian ini termasuk dengan mengadakan pembelian mie sedap di wilayah Solo Raya dan berdomisili di wilayah Solo Raya. Yang ketiga, metode analisis data yang digunakan penelitian yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. A. Evaluasi measurement atau outer model, yaitu ada uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini diolah menggunakan software Smart PLS 4. Uji validitas dalam penelitian dilakukan melalui berbagai uji antara lain yaitu A. Convergent validity, B. Discriminant validity, C. Average variance extracted atau AFE. B. Uji reabilitas. Uji reabilitas konstruk diukur dengan menggunakan dua kriteria yaitu reliabilitas komposit dan krombat alpha. Suatu konstruk dikatakan reliable jika skor reliabilitas komposit atau krombat alpha lebih besar dari 0,7. A. Composite reliability. B. Krombat alpha. Pengujian model struktural atau inner model yaitu uji Pett coefficient, uji coefficient determination, pengujian hipotesis. Hasil uji validitas dan reliabilitas outer model. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan. Uji validitas diukur dengan 3 kriteria yaitu convergent validity, discriminant validity, dan aggregate variance extracted atau AVE. Yang pertama, ada tabel convergent validity. Dari hasil pengujian pada tabel sebelumnya, terlihat jika semua indikator yang terdapat untuk setiap variabel penelitian mempunyai nilai faktor loading lebih besar dari 0,6. Krombat alpha bisa disetujui bila lebih besar 0,6. Semakin dekat koefisien krombat alpha ke 1, lebih naik reliabilitas atau konsisten internal, menurut Ghazali 2018. Jadi dapat dikatakan keseluruhan indikator dari penelitian di tabel convergent validity bisa dipakai pada analisis lebih dalam. Yang kedua, tabel discriminant validity. Uji bisa disimpulkan jika semua indikator variabel penelitian memperoleh nilai crosswalking yang lebih tinggi untuk variabel yang sesuai daripada nilai crosswalking untuk variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan jika indikator-indikator penelitian memaparkan discriminant validity yang baik dan membentuk setiap variabelnya. Yang ketiga ada tabel average variance extracted atau AVE. Dari pengolahan data tabel sebelumnya ditemukan AVE semua variabel lebih besar 0,5. Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika semua variabel dikatakan reliable. Yang selanjutnya ada tabel uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas merupakan pengujian untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran setiap
konsisten jika dilakukan pengukuran berkali-kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas proyek diukur dengan dua kriteria, yaitu tabel composite reliability dan tabel Crombat Alpha. Yang pertama, hasil dari tabel composite reliability yaitu digambarkan dengan memeriksa besarnya inti composite besarnya nilai composite reliability dan nilai yang diharapkan yaitu lebih besar 0,7. Dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai composite reliability RHOA dan composite reliability RHOC seluruh variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengujian reliabilitas. Yang kedua, tabel Crombat Alpha. Berdasarkan tabel sebelumnya, Crombat Alpha semua variabel lebih besar 0,7 maka bisa disimpulkan jika setiap variabel memenuhi asumsi reliabilitas. Yang kedua, ada hasil pengujian modal struktural atau inner model. Ada satu tabel R-square. Terdapat 3 jenis clustering untuk nilai R-square termasuk kuat, sedang, serta lemah. Memaparkan nilai R-square sebesar 0,75% untuk golongan kuat, nilai R-square sebesar 0,50 dalam golongan sedang, serta nilai R-square 0,25 dalam golongan lemah menurut Hair et al. Tahun 2011. Melalui tabel nilai R-square, yaitu keputusan pembelian sebesar 0,500 dapat dijelaskan jika variabel keputusan pembelian termasuk dalam kategori sedang pada R-square adjusted yang disesuaikan terhadap keputusan pembelian sebesar 0,490. Yang kedua ada tabel pengujian hipotesis. Yang pertama, pengujian hipotesis kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis awal menguji apakah mutu barang berdampak secara signifikan pada keputusan pembelian. Hasil pengujian memaparkan nilai koefisien jalur dari mutu barang ke keputusan pembelian sebesar 0,319, artinya mempunyai pengaruh positif dengan p-value 0,026 lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Maknanya mempunyai dampak yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa mutu barang berdampak baik serta signifikan pada keputusan pembelian sehingga hipotesis awal disetujui. Yang kedua, pengujian hipotesis persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua menguji apakah pandangan harga melalui signifikan berdampak pada keputusan pembelian. Hasil pengujian memaparkan nilai PAT koefisien persepsi harga pada keputusan pembelian sebesar 0,537, artinya memiliki pengaruh positif dengan p-value 0,001 lebih kecil daripada 0,05, bermakna berpengaruh signifikan. Hal tersebut membuktikan jika pandangan harga berdampak baik serta signifikan pada keputusan pembelian sehingga hipotesis kedua disetujui. Kesimpulan, melalui hasil penelitian serta pembahasan, peneliti bisa menyimpulkan seperti variabel kualitas produk X1 memperoleh banyak dampak yang baik serta signifikan pada keputusan pembelian Y produk mie sedap. Variabel persepsi harga X2 juga menunjukkan dampak yang baik serta signifikan pada keputusan pembelian Y atau produk mie sedap. Berikut ini daftar pustaka dan lampiran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.